Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita nikmat, berbagai macam nikmat, sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sebagaimana biasa, pada hari ini adalah materi bahasa Arab. Tapi sebelum kita memulai materi bahasa Arab, sedikit pengetahuan tentang pentingnya bahasa Arab, dan juga kita harus memotivasi diri untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Kenapa penting? Karena ini merupakan dasar agar kita bisa memahami agama Islam ini. Karena agama Islam diturunkan di daerah yang menggunakan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menasihatkan kepada kita dengan mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena itu merupakan bagian dari agama kalian. Anak-anak kami yang saleh dan solehah, begitu banyak motivasi atau anjuran di dalam Al-Quran. Allah senantiasa mengatakan, ada di beberapa ayat mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dengan mengatakan fa inna ma yassarnahu bilisanik, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah dipelajari segala umur, baik dia masih kecil sampai dia dewasa sampai tua. Yang penting ada kemauan dia untuk mempelajari bahasa Arab. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, sebagaimana kemarin sudah dipelajari tentang sedikit bahasa Arab, tapi di sini kembali diulangi sedikit tentang penjelasan dari dasar apa itu bahasa Arab. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya untuk memahami bahasa Arab kita harus tahu dulu dari dasarnya. Nah, setelah kita memahami dasarnya, insya Allah nanti kita akan mudah memahami bahasa Arab itu sendiri. Kemarin telah dijelaskan, yaitu susunan kata ada 3 macam di dalam bahasa dasar di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Yang pertama itu kemarin al-ismu atau isim, yang kedua al-fi'lu, dan yang ketiga al-harfu. Nah, apapun dia, baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, dalam kalam orang-orang Arab di sana, tidak akan lepas dari ketiga jenis ini. Yang pertama, dia ada kala dia isim, ada kalanya dia itu berupa fi'il, dan yang ketiga ada kalanya berupa huruf. Nah, untuk mengulangi lebih mendalami atau mengingat kembali definisi-definisi tersebut akan dijelaskan. Nanti anak-anak kami bisa dicatat di bukunya definisi yang akan disampaikan. Yang pertama, al-ismu atau isim. Definisinya adalah kata yang menunjukkan benda, kan? Kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan. Nah, contoh kata benda boleh seperti ma'un, air, ilmun, ilmu, al-bi'ru, al-baitu, rumah, dan lain. Pokoknya jenis apapun dia, baik itu benda cair dan lain sebagainya, itu menunjukkan dia itu isim. Nah, ini ya definisi isim. Kemudian yang kedua al-fi'lu. Nah, apa itu definisi al-fi'lu? Al-fi'lu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, menunjukkan waktu tertentu. Jadi ada hubungannya dengan waktu. Nah, di fi'il ini ada 3 macam. Yang pertama, fi'il maudhi, yaitu artinya kata kerja yang
telah berlalu atau waktu lampau. Jadi suatu pekerjaan yang telah terjadi. Nah, itu namanya fi'il madhi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi ketika seorang melakukan suatu pekerjaan, dia sedang mengerjakan pekerjaan itu atau hendak melaksanakan kegiatan itu. Nah, kemudian yang ketiga fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Artinya suatu pekerjaan itu setelah baru dilaksanakan ketika ada perintah. Nah, adapun contoh-contohnya seperti fi'il madhi, itu seperti nasara, menolong, sami'a, mendengar. Nah, untuk mengartikan kata fi'il madhi itu bisa ditambah dengan kata telah, yaitu telah mendengar, telah melihat, telah duduk, misalkan jalasa, dan kata-kata kerja lainnya. Kemudian yang kedua fi'il mudhari, itu suatu kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan berlangsungnya pekerjaan tersebut, seperti ya'lamu, berarti sedang mengetahui atau akan mengetahui. Kemudian yang suruh, sedang menolong atau akan menolong. Yasma'u, sedang mendengar atau akan mendengar. Kemudian fi'il amr, itu perintah, seperti dari kata ya'lamu menjadi i'lam, ketahuilah, atau unsur, tolonglah. Atau di dalam Al-Quran ada kata kul, nah, itu menunjukkan kata perintah, kul, katakanlah, dan kata kerja lainnya. Kemudian yang ketiga ada namanya al-harfu atau huruf, yaitu kata yang tidak akan berfungsi kecuali bersambung dengan isim lainnya, dengan isim atau fi'il, ya. Seperti inna, au, inna sesungguhnya. Nah, huruf inna itu tidak akan berfungsi kecuali dia bersambung dengan isim atau fi'il. Kemudian ada hal, ada wa, dan ini tidak berfungsi, dia hanya kata-kata wa saja, tapi dia tidak memiliki fungsi kalau tidak bersambung dengan isim lain. Nah, diperhatikan di bukunya, di halaman 6, untuk yang penjelasan tadi telah dipelajari kemarin, yaitu halaman 5 tentang fi'lu madhi. Nah, ini sudah dijelaskan dan tugasnya telah dikumpulkan, tapi ada yang sebagian belum dikumpulkan. Insyaallah bisa dikumpulkan nanti, ya, tugas-tugas yang telah disuruh kemarin. Kemudian yang halaman selanjutnya, di halaman 6, adapun pembentukan fi'il madhi berdasarkan jenis dan jumlah pelakunya atau dhamir memiliki 14 macam bentuk, yaitu bagaimana pada tabel berikut ini. Nah, bisa dibaca di bukunya, yaitu mana kalimat. Jadi dhamir itu artinya kata ganti. Kata ganti orang, bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga, atau lebih, ya. Itu menunjukkan banyak. Nah, untuk pertama ini ada nama dhamairu, itu dhamir-dhamir kata ganti. Ini diurutikan dari atas ke bawah, ya. Dari dhamairu ada namanya huwa, huma, hum. Nah, itu dijelaskan. Kalau huwa itu menunjukkan kata ganti orang pertama. Jadi ini yang pertama ini menceritakan orang ketiga. Kita berbicara dengan satu orang, tapi kita menceritakan orang yang ketiga. Huwa, contoh. Man huwa, siapa dia? Nah, itu artinya. Kalau dia satu orang, jadi si A berbicara dengan si B, si A bertanya kepada si B tentang si C dengan mengatakan man huwa, siapa dia? Atau kalau dia dua orang, man huma, siapa kedua orang itu? Atau man hum, siapa mereka? Jadi hum itu menunjukkan dua, lebih dari dua, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian yang huwa, huma, hum ini khusus untuk yang laki-laki.
khusus untuk yang laki-laki. Sementara untuk yang perempuan itu ada namanya hiya, itu untuk satu orang yang perempuan, huma untuk dua orang perempuan, dan hunna untuk dua orang, lebih dari dua orang. Man hiya, siapa dia? Pertanyaan kita tuh bertanya tentang seorang perempuan, man hiya, dan perempuan satu orang. Kalau dua orang, man huma, dan yang lebih dari dua itu kita man hunna, siapa mereka. Nah, ini bisa diartikan dhamir yang gaib, ya, yang tidak berada di hadapan kita. Kita menceritakan orang yang tidak ada di depan kita. Sementara yang selanjutnya yang menceritakan orang yang di hadapan kita, kata ganti orang kedua, seperti anta, antuma, antum. Ini di hadapan kita. Anta ini untuk satu orang laki-laki. Anta. Antuma dua orang. Antum lebih dari dua orang. Kemudian ini untuk yang laki-laki. Sementara untuk yang perempuan itu dengan kata anti. Anti untuk satu orang perempuan, kemudian antuma untuk dua orang perempuan, dan antunna untuk lebih dari dua orang. Kemudian yang selanjutnya ana, ini menunjukkan dhamir ana, itu saya. Man ana, siapa saya? Bisa kita bertanya pada seseorang man ana untuk mengetahui orang itu apakah dia mengetahui, seperti Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak, man ana, siapa saya? Menunjukkan itu dhamir ana. Kemudian nahnu itu saya, kami atau kita, anak-anak kami yang saleh dan saleha. Nah, ini anak-anak kami tugasnya adalah dihafal dari huwa, ini yang ke bawah ya, huwa, huma, hum, sekalian dengan artinya. Huwa dia untuk laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum dia untuk lebih dari dua orang, bisa tiga, bisa empat, bisa seterusnya. Kemudian hiya itu untuk satu orang perempuan, huma untuk dua orang, hunna untuk lebih dari dua orang, itu banyak ya. Kemudian untuk yang dekat, kata ganti dekat, dhamir yang dekat, anta untuk satu orang laki-laki, antuma untuk dua orang, antum untuk lebih dari dua orang. Kemudian anti untuk perempuan, antuma untuk dua orang perempuan, dan antunna untuk dua orang atau lebih dari dua orang, dan ana, nahnu. Nah, praktiknya seperti ini. Nah, perhatikan prakteknya lebih mudah, gampang untuk mengingat. Kita ibaratkan yang tangan kanan ini, tangan kanan untuk laki-laki, tangan kiri untuk yang perempuan ya. Nah, kalau menunjuk ke belakang itu menunjukkan yang gaib ya, yang tidak berada di hadapan kita, gaib. Tapi kalau di depan kita menunjukkan dia hadir di depan kita. Kata ganti untuk orang yang pertama ya. Nah, saya contohkan, perhatikan baik-baik. Jadi nanti seperti ini tampilannya nanti di tugasnya di video. Nah, dari kata huwa, huwa, huma, hum, ya perhatikan. Jadi langsung huwa itu untuk dia jauh, huwa dia untuk laki-laki ya, untuk satu orang, huwa, huma, hum. Kemudian yang untuk perempuan hiya, huma, hunna. Boleh langsung sekalian artinya. Kalau sudah paham tidak perlu diucapkan sekalian artinya, cukup dengan mengatakan huwa, huma, hum. Tapi kalau lebih bagusnya dikatakan huwa, huma, hum. Huwa dia satu orang laki-laki, huma
dia 2 orang laki-laki, hum dia lebih dari 2 laki-laki. Kemudian untuk perempuan hiya humahunna. Nah, ini untuk yang jauh. Kemudian yang untuk di hadapan kita dengan mengatakan antum, anta, antuma, antum. Anta untuk 1 orang laki-laki, antuma untuk 2 orang laki-laki, dan antum untuk laki-laki lebih dari 2. Ini untuk yang laki-laki, ingat ya, yang sebelah kanan untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan ya. Nah, yang perempuan dengan mengatakan anti, antuma, antunna. Nah, anti, antuma, antunna. Nah, ini untuk perempuan. Jadi bisa kalau udah paham enggak perlu diucapkan hati, tapi kalau belum bisa anti 1 orang perempuan, antuma 2 orang perempuan, dan antunna untuk perempuan lebih dari 2. Nah, yang terakhir ana, saya, ana, nahnu, kita atau kami. Itu nanti diartikan seperti itu ya. Nah, ini untuk tugas ya, untuk tugas nanti bisa disetorkan melalui video. Nah, ingat yang pertama tadi apa? Bisa dicatat definisi apa itu al-ismu, isim, al-fi'lu, fi'il, dan apa itu al-harfu atau huruf. Nah, setelah itu nanti dipraktekkan tugas yang baru diperintahkan tadi, yaitu mempraktekkan bagaimana domir ya, dari huwa sampai nahnu. Demikian tugas materi kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memahami, dan bagi yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan melalui WA. Barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kesilapan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.